Awal mula kisah ini berangkat dari perintah agung Sang Dewa Cahaya, penguasa tertinggi yang menjaga keseimbangan semesta. Demi melindungi umat manusia dari ancaman kegelapan, ia mengutus 12 malaikat pilihan. Masing-masing dari mereka dianugerahi kekuatan khusus yang bersumber dari roh hewan sakral. Ada yang memperoleh kekuatan harimau yang melambangkan keberanian, ada yang menguasai kekuatan burung elang sebagai simbol kewaspadaan, ada pula yang mewarisi kekuatan serigala, kura-kura, hingga ular naga yang melambangkan kebijaksanaan serta kekuatan besar. Dengan anugerah itu, ke-12 malaikat bertugas menjaga umat manusia dari segala bentuk ancaman, terutama roh jahat dan pasukan iblis yang selalu berusaha merusak dunia. Pertempuran besar pernah terjadi ribuan tahun lalu, ketika para malaikat berhadapan langsung dengan para iblis. Pertarungan itu berlangsung begitu sengit hingga hampir membuat dunia runtuh. Namun berkat persatuan dan pengorbanan, ke-12 malaikat berhasil mengalahkan para iblis. Mereka kemudian menyegel kekuatan iblis itu di gerbang neraka, sehingga tidak bisa lagi leluasa keluar ke dunia manusia. Namun, sebagai konsekuensinya, sebagian besar kekuatan para malaikat ikut tersegel bersama di gerbang itu. Mereka pun akhirnya menjalani kehidupan dalam wujud manusia biasa, sekaligus terus berjaga jika ancaman yang sama suatu hari kembali. Pemimpin dari ke-12 malaikat itu adalah Taisan, sosok yang dikenal paling kuat, tegas, dan bijaksana. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga pelindung yang dihormati oleh seluruh rekan-rekannya. Dalam wujud manusia, Taisan mendirikan sebuah perusahaan bernama Capital Group. Perusahaan ini tidak beroperasi seperti perusahaan pada umumnya. Mereka tidak memberikan pinjaman kepada orang miskin atau rakyat biasa, melainkan kepada rentenir, mafia, hingga orang-orang yang gemar menindas orang lain. Dengan cara itu, Taisan dan rekan-rekannya bisa mengontrol kejahatan sekaligus menegakkan keadilan dengan metode mereka sendiri. Salah satu klien Capital Group adalah seorang narapidana bernama Yungsu. Ia memiliki utang dalam jumlah besar, namun berada di penjara sehingga tidak mungkin melunasinya. Saat Taisan datang menagih, Yungsu dengan enteng menjawab bahwa ia tidak bisa membayar selama masih di penjara. Dengan tenang tetapi penuh wibawa, Taisan menegaskan bahwa utang itu tidak akan pernah berhenti bertambah karena bunga yang semakin menumpuk setiap hari. Ia pun memerintahkan Jidol, salah satu malaikat yang ahli dalam teknologi sekaligus urusan administratif, untuk membebaskan Yungsu dengan membayar uang jaminan. Dengan demikian, Yungsu bisa keluar dan tidak memiliki alasan lagi untuk menunda pembayaran utangnya. Selain Taisan dan Jidol, ada beberapa malaikat lain yang memiliki peran penting. Kang Ji, misalnya, dikenal sebagai sosok yang tenang namun sangat cerdik dalam membaca situasi. Lalu ada Malsuk, malaikat yang paling ahli dalam bela diri. Gaya bertarungnya begitu ganas hingga banyak orang lebih memilih kabur daripada berhadapan dengannya. Wonsung, malaikat yang paling gaul dan pandai bergaul dengan siapapun, membuatnya mudah mendapatkan informasi dari berbagai kalangan. Sementara itu, Marok, salah satu malaikat lainnya, berprofesi sebagai detektif dan polisi di dunia manusia. Ia sering meminta uang tambahan dari Taisan, dengan alasan untuk membeli pakaian baru. Namun sebenarnya, pakaian itu ia berikan kepada Mire, seorang malaikat lain yang diam-diam ia kagumi. Sayangnya, Mire menolak pemberian itu, seakan-akan ingin menjaga jarak dari siapapun. Mire sendiri memiliki hubungan yang rumit dengan Taisan. Mereka pernah sangat dekat, namun suatu masalah besar membuat mereka berhenti berkomunikasi selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui penyebab sebenarnya, bahkan Marok yang berusaha mendamaikan mereka pun selalu gagal. Setiap kali masalah itu disentuh, Mire selalu menghindar, dengan alasan sibuk atau berpura-pura tidak peduli. Namun, diam-diam Mire seolah menyembunyikan sesuatu. Tatapannya seringkali kosong, seakan ia melihat jauh ke masa depan dan memilih untuk tidak terikat pada siapapun. Misteri yang ia pendam membuat suasana semakin penuh tanda tanya. Di sisi lain, Taisan juga mengelola sebuah klinik pengobatan timur bersama dua malaikat lain, Donyi dan Bangwol. Keduanya berperan sebagai dokter, namun metode pengobatan mereka sangat berbeda dari klinik biasa. Pengobatan mereka terlihat kasar, penuh rasa sakit, dan tidak masuk akal di mata manusia. Namun hasilnya menakjubkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit modern, dapat sembuh dalam sekejap. Orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Penderita sakit kepala kronis bisa langsung pulih hanya dengan satu sentuhan Bangwol. Pada awalnya, banyak orang mengira klinik itu hanyalah tempat penipuan. Namun lama-kelamaan, reputasi mereka semakin besar karena bukti kesembuhan yang nyata. Setelah dibebaskan, Yungsu awalnya mengira bahwa ia keluar berkat temannya. Namun tiba-tiba, sebuah telepon masuk dari Taisan. Dengan suara tegas,
Taisan memberitahu bahwa ia sendiri yang menjamin pembebasan Yungsu, dan kini waktunya menagih utang. Seketika, Yungsu diliputi rasa takut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghadapi Taisan. Malam itu, pertarungan pun pecah. Puluhan anak buah Yungsu mengepung Taisan, namun hanya dalam beberapa menit semuanya dilumpuhkan. Taisan lalu masuk ke ruangan Yungsu, yang sudah bersiap kabur dengan membawa koper berisi uang. Usahanya sia-sia, karena Taisan berhasil menghentikannya. Yungsu akhirnya terpaksa menyerahkan seluruh uang simpanannya, bahkan kunci mobil dan dokumen berharga miliknya, meski jumlah itu tetap tidak cukup untuk menutupi utangnya. Sementara itu, Wonsung, Kang Ji, dan Malsuk ditugaskan ke sebuah tempat perjudian besar. Suasana di sana penuh dengan orang-orang berbahaya. Awalnya, Wonsung ingin menghadapi para pengawal sendirian. Namun Kang Ji dan Malsuk yang tidak sabaran langsung bertindak, membuat keributan besar. Para pengawal tumbang satu persatu. Ketika pemilik tempat perjudian itu melihat kekacauan, ia berusaha kabur lewat tangga darurat. Sayangnya, Malsuk mengejarnya, dibantu oleh Doni yang kebetulan lewat. Dalam satu tendangan keras, pemilik tempat itu roboh pingsan. Semua uang hasil perjudian pun berhasil mereka amankan. Di lain kesempatan, Taisan mampir ke sebuah warung kecil. Ternyata pemilik warung itu adalah seorang anak yang pernah ia tolong di masa lalu. Waktu tidak banyak mengubah Taisan, sebab ia adalah malaikat yang tidak menua. Pemilik warung pun terkejut melihat wajah Taisan yang masih sama seperti puluhan tahun lalu. Sang nenek menceritakan bagaimana Taisan telah menolong banyak orang di masa silam. Saat mereka sedang berbincang hangat, seorang kakek mendekat dengan wajah marah, mengira Taisan berlaku kasar pada si nenek. Namun begitu Taisan melihat lebih jelas, ia menyadari bahwa kakek itu juga adalah orang yang pernah ia tolong. Meski terkejut, kakek itu masih bingung karena Taisan sama sekali tidak berubah meskipun sudah lebih dari 100 tahun berlalu. Sementara itu, Marok menonton berita tentang penemuan sebuah artefak kuno. Namun benda itu sangat aneh, gelombang energinya tidak stabil, seakan menyimpan kekuatan misterius. Para peneliti kebingungan, tidak menyadari bahwa artefak itu berkaitan dengan iblis kuno. Di sisi lain, kelompok iblis yang masih tersisa melakukan sebuah ritual besar. Mereka berusaha membangkitkan Ogui, pemimpin para iblis sekaligus musuh abadi para malaikat. Ritual dilakukan di atas gunung, dengan persembahan berupa darah segar. Pada percobaan pertama, mereka gagal. Namun sang pemimpin iblis tidak menyerah. Ia bahkan mengorbankan tubuhnya sendiri, meneteskan darah terakhirnya demi memanggil Ogui. Langit pun bergemuruh, tanah bergetar hebat. Dari dalam perut bumi, sebuah aura kegelapan muncul. Pada akhirnya, Ogui, Raja Iblis yang telah tersegel ribuan tahun, bangkit kembali, dan sejak saat itu, perang lama yang sempat usai kini perlahan kembali dimulai. Saat Taisan sedang berada di kantornya, ia teringat pada perkataan Gemsu yang menyuruhnya untuk menolong orang-orang tak bersalah dan menjalani hidup panjang. Dari sana, Taisan kembali mengingat sebuah kejadian beberapa tahun silam ketika ia bersama Mir. Keduanya sedang berada di pasar untuk berbelanja. Mir mengatakan bahwa ia jarang keluar rumah. Saat itu, mereka memutuskan membeli anting untuk Mir. Ia lalu mencobanya dengan meletakkannya di telinga Taisan sambil bercanda. Namun, suasana berubah ketika terdengar teriakan warga desa di sekitar mereka. Ternyata, sekelompok perampok sedang mengganggu seorang pria dan menuntut uang. Seorang gadis dari keluarga pria itu maju dan menolak memberikan uang hasil jerih payahnya. Perampok itu marah dan berusaha menyeret gadis tersebut. Melihat hal ini, Mir berkata kepada Taisan bahwa mereka harus menolong. Taisan setuju, tetapi ia memperingatkan Mir agar tidak ikut campur dan tetap di tempat. Taisan pun maju menghadapi para perampok dan mulai menghajar mereka. Sementara itu, Mir melihat ada beberapa orang yang hendak menyerang Taisan dari belakang. Ia pun menggunakan kekuatannya, menciptakan hembusan angin yang membuat dua pria terlempar jauh. Warga desa terkejut menyaksikan hal itu. Taisan kemudian menangkap pemimpin perampok dan memperingatkannya agar tidak mengganggu keluarga itu lagi. Setelah itu, ia menghampiri Mir dan menegurnya karena menggunakan kekuatan. Malam harinya, para malaikat kembali ke rumah. Beberapa warga desa datang dengan membawa makanan dan minuman sebagai bentuk terima kasih. Awalnya Taisan ragu untuk menerima. Namun akhirnya ia lulus setelah yang lain memintanya. Namun, saat mereka memakan makanan itu, semuanya tiba-tiba pingsan karena ternyata sudah dicampur sesuatu.
Taisan terbangun dan mendapati Mir diikat dan hendak dibakar hidup-hidup. Warga desa berteriak, menyebut Mir sebagai iblis karena telah menciptakan angin. Mereka mengatakan bahwa ia harus mati. Mir pun dibakar, tetapi Taisan segera bangkit, menyerang warga desa, dan menyelamatkan Mir. Dengan marah, ia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ia sudah tahu manusia memang seperti itu, dan mulai saat itu mereka tidak akan pernah lagi menolong manusia dan ikut campur urusan mereka. Kemudian kita kembali pada seorang pria yang berhasil mengeluarkan Ogui dari tempat yang disegel, namanya Samin. Ia menyambut Ogui dan berkata bahwa ia sudah mencarinya selama ribuan tahun. Ogui terkejut, lalu mencekik leher Samin. Para pengikut Samin mencoba menolong, tetapi Ogui mengibaskan sayapnya dan melempar mereka jauh. Samin lalu menjelaskan bahwa ia membutuhkan kekuatan Ogui. Ia juga mengungkap bahwa Taisan dan Marok masih hidup, sehingga mereka harus dibunuh. Keesokan harinya Donyi, Kangji, dan Malsuk sedang berolahraga. Donyi baru pertama kali bergabung dengan mereka, namun ia tidak sanggup mengikuti ritme lari. Sambil kelelahan, ia mengajak mereka makan ramyeon. Namun, Malsuk yang memasakkan makanan. Kangji sebenarnya ingin makan, tapi akhirnya menuruti ajakan Malsuk. Saat berlari, Malsuk melihat liontin yang selalu dipakai Kangji dan bertanya mengapa ia selalu memakainya. Ia tahu bahwa Kangji sangat bertekad untuk menolong manusia, padahal roh jahat sudah lama disegel di gerbang neraka. Sementara itu, Donyi duduk sambil mulai makan. Seekor anak anjing mendekat dan menggonggong padanya. Donyi, yang bisa membaca pikiran, mendengar si anjing berbicara. Ia pun marah dan berteriak pada anak anjing itu, hingga pemiliknya datang dan menegur. Donyi berkata bahwa anjing itu memanggilnya babi. Kebetulan, Mir dan rekannya lewat dan melihat kejadian itu. Mereka segera menenangkan si pemilik anjing, lalu menarik Donyi ke samping. Mereka menegurnya karena berbicara dengan manusia, mengingat Taisan sudah melarang mereka membuat masalah. Di sisi lain, Ogui berjalan kaki di kota dan memperhatikan manusia. Ia seakan-akan melihat Mir yang sedang menuju tempat kerjanya. Keduanya merasakan sesuatu dan saling menoleh ke arah yang sama, seolah ada ikatan yang membuat mereka saling menyadari keberadaan satu sama lain. Ogui lalu masuk ke sebuah taman dan mengingat ucapan Samin bahwa Mir dan Taisan harus dibunuh. Ia juga kembali mengingat masa lalunya bersama Marok, yang berkata bahwa ia akan menerima kutukan Helmis Heal, membuatnya tidak bisa mati dan juga tidak bisa benar-benar hidup. Ogui juga teringat kembali pada Taisan yang menghabisinya. Sementara itu, para malaikat sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Bangul. Mereka juga membicarakan Mir yang kini sedang sibuk dengan pameran seninya. Bangul menunjukkan kartu identitas barunya, dan semua orang melihatnya dengan penuh perhatian. Ketika Wonsung melihat kartu identitas Bangul, ia justru mengejeknya seperti orang kampung. Bangul yang tidak bisa berbicara hanya menatapnya diam-diam, sementara Donyi mengetahui apa yang sedang dipikirkan Bangul. Wonsung kemudian menoleh kepada Donyi dan bertanya maksud Bangul. Donyi menjawab bahwa Bangul ingin mengundangnya ke klinik agar bisa membutakan matanya dan membuat lidahnya mati rasa. Mendengar hal itu, semua orang pun tertawa. Akhirnya, Wonsung merasa takut dan mengembalikan kartu tersebut. Kemudian kita beralih pada mimpi Mir. Dalam mimpinya, ia berada di dekat sebuah gua yang sebelumnya pernah ia datangi. Di sana, ia melihat sosok manusia, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Setelah itu, ia tersadar dari mimpi. Tak lama, dua pria mendekatinya dan mulai menggoda, mengatakan bahwa ia sangat cantik dan mengajaknya ke rumah mereka. Mir menolak, tetapi keduanya memaksa. Mir akhirnya melawan, menghajar mereka, lalu pergi. Sementara itu, Ogui dan Samin sedang berbincang sambil memandang dunia. Ogui bertanya mengapa Samin tidak menghentikan manusia ketika dunia berkembang secara pesat. Samin menjawab bahwa saat itu ia tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi kini Ogui bisa melakukannya. Ia menambahkan bahwa bersama-sama mereka dapat mengembalikan dunia seperti dulu. Ogui lalu bertanya apa rencana Samin. Samin menjelaskan bahwa ketika para malaikat membunuh Haethae, ia meninggalkan 3 batu khusus. Ogui, yang bisa merasakan kekuatan Haethae, dapat menemukannya. Jika 3 batu itu berhasil ditemukan, maka Ogui akan memperoleh kekuatan Haethae. Samin berjanji akan memberikan kekuatannya juga. Menurutnya, para malaikat kini hidup sebagai manusia tanpa kekuatan, sehingga mereka bisa mudah dikalahkan. Meski begitu, Ogui masih ragu dan berkata bahwa Samin bisa saja mengkhianatinya. Namun Samin bersumpah tidak akan melakukannya,
karena ia sendiri ingin menjadi abadi dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Ogui pun memperingatkan, jika ia dikhianati, maka Samin akan ia bunuh. Setelah itu, Ogui berubah menjadi seekor gagak dan terbang pergi. Sementara itu, para malaikat yang sedang makan di restoran. Mereka menyadari Donnie tidak ikut makan. Donnie menjelaskan bahwa semalam ia bermimpi tentang Dalgi, dan Dalgi memintanya untuk tidak makan. Teman-temannya menenangkan, mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, ia boleh makan. Lalu mereka bertanya tentang pimpinan mereka. Jidol menjawab bahwa Taisan pergi menemui orang dari perusahaan mobil bekas untuk menagih hutang. Malsu pun menggerutu bahwa Taisan seharusnya mengajaknya, karena ia ingin menghajar para penipu itu. Di sisi lain, Taisan memang sudah berada di tempat mobil bekas. Ia menghajar para penipu itu lebih dulu, lalu menghitung uang yang berhasil diambil. Setelah selesai, ia naik ke mobil dan melihat obat depresinya yang ternyata sudah habis. Ia lalu menelpon dokternya, Segangwan, dan mengatakan bahwa ia akan datang. Ketika tiba di klinik, dokter mulai melakukan konseling dengan banyak pertanyaan. Namun Taisan menyodorkan uang dan berkata bahwa ia hanya ingin beristirahat di sana. Dokter pun menuruti keinginannya. Sementara itu, para anak buah Samin berdiskusi apakah mereka perlu membunuh Ogui. Samin menolak keras, mengatakan bahwa hanya Ogui yang bisa menemukan batu-batu itu. Ia lalu mengubah rencana dan memberikan sebagian kekuatan kepada anak buahnya, membuat mereka berubah menjadi sosok iblis. Mereka pun pergi menuju dunia manusia. Pada saat yang sama, liontin para malaikat menyala, memancarkan cahaya. Marok mencoba menelpon Mir, tetapi ia sedang sibuk di pameran seninya. Kangji lalu menggunakan kekuatannya untuk melacak lokasi roh jahat dari jauh. Marok segera menghubungi teman-temannya dan berkata bahwa mereka harus bergerak. Wonsung bertanya bagaimana mereka bisa melawan, sementara mereka hanyalah manusia tanpa kekuatan. Mereka juga mencoba menelpon Taisan, namun ia tidak mengangkat. Akhirnya, mereka tetap pergi. Sementara itu, Mir berada di area parkir. Liontinnya juga bersinar, dan tiba-tiba roh jahat muncul dari belakang, langsung menyerangnya. Mir berusaha melawan cukup lama, namun ia tidak mampu menandinginya. Dari kejauhan, Samin menuangkan darah ke dalam sebuah wadah sambil mengawasi pertarungan itu secara langsung. Tidak lama kemudian, para malaikat lain datang dengan mobil dan mencoba membantu Mir. Mereka bertarung melawan roh jahat, namun karena tak memiliki kekuatan, mereka pun kalah telak. Pertarungan berlangsung lama, hingga semua malaikat hampir tak berdaya. Saat itu, Marok datang dengan mobilnya dan menyaksikan keadaan. Sementara Taisan, yang sudah kembali ke kantornya dengan membawa uang, hendak masuk ke ruang penyimpanan. Namun, ia terhenti ketika melihat liontinnya yang menyala. Pada saat bersamaan, Bangul juga datang sambil menunjukkan liontinnya yang ikut bersinar. Pada awal episode 3, Marok muncul untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia mengeluarkan tongkatnya untuk melawan semua roh jahat. Saat tongkat itu dihantamkan ke tanah, muncul gelombang listrik yang membuat semua roh jahat membeku. Mereka kemudian bertanya kepada Marok tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah roh jahat itu sudah kembali? Marok menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu dan mereka harus mencari tahu penyebabnya. Sementara itu, Ogui sedang berada di atas sebuah gedung. Ia menggunakan kekuatannya untuk melihat kejadian itu secara langsung. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Ogui berkata bahwa setelah sekian lama akhirnya ia bertemu lagi dengan Marok. Di sisi lain, Samin juga menyaksikan semua itu secara langsung. Ia membuat salah satu roh terbebas dari kutukan tongkat, lalu roh itu menyerang Marok dari belakang dan hampir mencekiknya. Saat tidak ada seorang pun yang maju untuk menolong, Wonsung datang menendang roh itu dan menyelamatkan Marok. Marok hendak menggunakan tongkatnya lagi, tetapi roh tersebut tiba-tiba menghilang dan pindah ke tempat lain karena dihilangkan oleh Samin. Namun, masih ada satu roh yang tersisa. Marok mendekatinya, menyentuhnya, dan segera mengetahui dari mana semua ini bermula. Rupanya Saminlah yang menjadi dalangnya. Tak lama kemudian, roh itu pun ikut menghilang. Marok lalu mengajak mereka pulang, karena Taisan pasti sedang menunggu. Akan tetapi, Wonsung terlihat memandangi sesuatu. Marok bertanya apa yang sedang dirasakannya, dan Wonsung menjawab bahwa ia merasakan energi yang kenal sebelumnya. Ia bahkan bertanya apakah Marok melihat sesuatu, tetapi Marok mengatakan ia belum yakin dan akan menjelaskannya nanti. Ternyata Ogui sedang mengamati Marok. Sementara itu,
Taisan dan Bangul merasa cemas karena tidak bisa menghubungi teman-temannya. Setelah tahu bahwa mereka sudah berada di klinik, Taisan dan Bangul segera datang. Bangul masuk lebih dulu, mengobati semua orang, dan membuat mereka cepat pulih. Taisan yang melihat mereka baik-baik saja pergi sendirian dan duduk termenung. Marok kemudian menghampirinya dengan senyum, lalu mereka berbincang, meski isi pembicaraan tidak diperlihatkan. Di sisi lain, Bangul masih sibuk mengobati teman-temannya yang cedera. Mir berniat pergi, tetapi Kang Ji mencegahnya dan bertanya kemana ia akan pergi. Mir hanya menjawab agar tidak perlu khawatir karena ia akan segera kembali. Saat itu, Jidol masuk dan mulai memperhatikan barang-barang milik Bangul. Ia bahkan memakan beberapa ramuan herbal milik Bangul. Namun ketika Bangul kembali, ia menemukan Jidol sudah pingsan. Bangul segera menolongnya, membawanya keluar, lalu memukulnya karena ulahnya. Wonsung juga terlihat sedang mengutak-atik sebuah alat medis listrik, hingga akhirnya tersengat. Bangul datang menolongnya, tetapi setelah itu malah memukulnya. Bangul tidak pernah berkata apapun, hanya Doni yang mampu memahami maksudnya dan menjelaskannya pada yang lain. Tidak lama kemudian, Taisan datang menemui mereka. Mereka menanyakan tentang roh-roh jahat itu, karena seharusnya semua sudah tersegel di dalam Hellmouth. Taisan menjawab bahwa mereka tidak tahu betapa kuatnya roh-roh itu. Ia menegaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa, tidak mungkin bisa mengalahkan roh jahat. Dewa telah mengambil kekuatan mereka agar keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan tetap terjaga. Kang Ji lalu berkata pada Taisan bahwa tujuan mereka berada di dunia manusia hanya satu, menolong dan melindungi manusia. Mereka harus mencari tahu siapa roh-roh jahat itu dan dari mana asalnya. Namun, Taisan menolak. Ia berkata sejak awal sudah mengingatkan agar mereka menjauh dari manusia, karena ia tidak akan melindungi mereka. Perdebatan panjang pun terjadi antara Taisan dan Kang Ji. Hingga akhirnya Taisan beranjak pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan mereka, ia sempat berkata bahwa tugasnya hanyalah melindungi keluarganya karena tidak ingin kehilangan siapapun lagi. 떨지 좀 말라고요. 뭐? 죽어도 상관없어요. 너 말 조심해. Marok kemudian menghampiri Wonsung dan menyampaikan bahwa ia ingin berbicara dengannya. Marok kemudian mengajaknya ke sebuah restoran. Di sana, ia menanyakan apakah Wonsung melihat Taisan sebelumnya, karena menurutnya Taisan sedang berusaha menyampaikan sesuatu. Marok menjelaskan bahwa Taisan sebenarnya ingin meminta bantuan Wonsung untuk menemukan keberadaan roh jahat dan bahkan menugaskannya secara khusus. Wonsung sempat menyangkal dan merasa tidak merasakan hal semacam itu, tetapi Marok bersikeras bahwa ucapannya benar. Ia menambahkan bahwa jika Wonsung menerima tugas tersebut, Taisan mungkin akan menjadikannya ketua berikutnya. Mendengar hal itu, Wonsung yang memang sejak lama bercita-cita menjadi ketua akhirnya menyetujuinya. Sementara itu, Taisan pergi ke ruang penyimpanannya. Ia menekan sebuah tombol rahasia, membuka pintu bawah tanah, lalu menuruni tangga besar hingga tiba di sebuah ruangan melingkar. Dari sana, ia teringat masa lalu ketika semua pahlawan berkumpul, tetapi 4 diantaranya gugur. Saat itu, Marok menggunakan tongkatnya untuk mengubah jasad para pahlawan menjadi batu dan berkata bahwa kelak, pada waktunya, mereka akan bersatu kembali. Para pahlawan yang masih hidup pun menangis menyaksikan kejadian itu. Setelah itu, Marok mendatangi Taisan dan menegaskan bahwa semua peristiwa ini adalah ulah Samin. Ia menjelaskan bahwa Samin dulunya seorang pendeta, dan dialah yang mengubah Hadai menjadi roh jahat. Taisan menolak percaya dengan alasan Samin hanyalah manusia biasa dan mustahil melakukan hal seperti itu. Namun Marok mengatakan bahwa ia juga belum tahu bagaimana caranya, tetapi ia berjanji akan mencari tahu. Taisan lalu memperingatkan agar keluarganya dijauhkan dari masalah ini, karena mereka hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin bisa melawan roh jahat. Marok mencoba mengingatkan bahwa tujuan mereka datang ke dunia manusia adalah untuk menolong dan melindungi manusia. Tetapi Taisan tidak mau mendengarkan dan akhirnya pergi. Selanjutnya, Mir terlihat datang ke Angel Capital untuk menetap. Marok menyambutnya dengan rasa lega dan mengatakan bahwa akhirnya Mir datang juga. Mir merasa bersalah karena tidak menuruti perkataannya sejak awal, tetapi Marok menenangkannya dan menyampaikan bahwa ia bersyukur karena kini Mir sudah berada di sana. Di sisi lain, Kang Ji berlari sambil teringat perbincangannya dengan Taisan mengenai manusia. Taisan sendiri tampak membawa tas berisi uang dan menyerahkannya kepada Gamsun serta Manbok. Taisan mengatakan kepada mereka agar mengambil uang dan paspor itu, lalu segera meninggalkan negara tersebut karena tinggal di sana hanya akan membahayakan mereka. Sementara itu, Wonsung berada di dalam hutan sambil membawa alat pendeteksi roh jahat. Ia berusaha mencari keberadaan roh dengan alat itu. Saat menggunakannya, ia teringat bahwa alat tersebut diberikan oleh Jidol, yang juga telah menjelaskan cara kerjanya. Namun,
Alat itu tidak menunjukkan adanya sinyal roh jahat. 뭐 하는 거 맞아? Di tempat lain, Bangul yang sedang berlatih memanah. Ia meletakkan berbagai buah di atas kepala Doni sebagai target. Doni yang ketakutan memintanya berhenti, tetapi Bangul tetap melanjutkan latihannya. Di waktu yang sama, Marok memasuki sebuah laboratorium. Tim forensik menjelaskan kepadanya bahwa mereka sudah memeriksa semua benda yang ada. Menurut mereka, semuanya normal kecuali sebuah batu yang aneh. Dari batu itu terdengar suara-suara misterius. Bersamaan dengan itu, seseorang menelpon Marok untuk memastikan apakah benar roh jahat muncul di tempat tersebut, karena alat pendeteksinya tidak menangkap apapun. Namun Marok menegaskan bahwa roh jahat memang pertama kali muncul di sana dan meminta agar Ria tetap diawasi. Wonsu menyatakan bahwa ia memang ingin menjadi ketua, tetapi menambahkan bahwa Taisan hanya menginginkannya terus bekerja. Ia khawatir jika Taisan mengetahui hal yang sebenarnya, akibatnya bisa berbahaya. Marok menenangkannya dengan mengatakan agar ia tidak perlu cemas, karena Marok akan menanggung tanggung jawab itu. Ia hanya meminta Wonsung untuk tetap menjalankan tugasnya. Sedangkan Mir bersama para pahlawan lain yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Kang Ji menegur Mir dan bertanya apakah ia merasa bosan. Mir lalu menanyakan kemana mereka akan pergi. Kang Ji menjawab bahwa tujuan mereka adalah sebuah tempat yang pasti juga akan disukai oleh Mir. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lokasi, yang ternyata sebuah panti asuhan. Anak-anak panti keluar dan menyambut mereka dengan gembira. Di sisi lain, Taisan sedang berada di rumah ketika bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah Gamsun dan Manbok. Mereka masuk dan makan bersama. Saat itu, Gamsun menolak tawaran Taisan untuk menerima uang dan meninggalkan tokonya. Ia menegaskan bahwa toko itu adalah warisan ibunya, hasil jeripayah yang harus ia pertahankan sampai akhir. Cerita kemudian kembali ke masa lalu. Saat itu, 3 pahlawan sedang menunggu kedatangan Taisan. Begitu Taisan datang, ia bertanya apa yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa seorang penjahat telah mengambil alih pasar, menguasai tempat itu, dan bahkan melukai para pelanggan. Mereka meminta bantuan Taisan, namun Taisan menjawab bahwa sejak awal ia sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membantu manusia. Meski demikian, ia mengajak mereka untuk mengambil kembali tanah mereka. Ketika mereka tiba di pasar, para penjahat terlihat sedang merusak toko-toko, termasuk toko milik Gamsun. Para penjahat menyuruh Gamsun untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pergi. Gamsun menolak, dan ibunya dipukul. Pada saat itu, para pahlawan datang dan menyuruh para penjahat pergi. Taisan menegaskan bahwa tanah itu adalah milik mereka. Pemimpin para penjahat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, hingga pertarungan besar pun terjadi. Taisan menggunakan pukulannya untuk melindungi semua orang. Ia akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin penjahat dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berubah. Pemimpin penjahat itu balik bertanya apakah Taisan mengenalnya. Taisan menjawab bahwa ia memang mengenalnya, karena di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang perampok. Taisan pernah menasihatinya untuk berubah menjadi baik, tetapi ia tetap tidak mau. Taisan pun mengalahkannya. Saat pemimpin itu berusaha kabur, ia berteriak bahwa kali ini ia akan berubah menjadi orang baik. Di masa sekarang, Gamsun kembali mengenang kejadian itu. Ia berkata bahwa jika roh jahat benar-benar datang, maka tidak masalah karena Taisan bisa melindungi mereka seperti dulu. Taisan hanya terdiam, menatap mereka, lalu menggoda dengan bertanya apakah Gamsun sedang berpacaran. Gamsun tersipu malu dan menegur Taisan agar tidak berbicara sembarangan. Namun Taisan terus menggoda mereka cukup lama. Sementara itu, para pahlawan lain terlihat berada di panti asuhan, membantu anak-anak. Mir kemudian mendapat penglihatan tentang masa depan, di mana seluruh pahlawan akan terluka. Dalam penglihatannya, Taisan menggunakan kekuatannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mir tersentak dan keluar dari mimpi itu. Kang Ji bertanya apa yang terjadi, tetapi Mir memilih tidak menjawab. Kang Ji hanya berkomentar bahwa kedatangan mereka ke tempat itu membuat banyak kenangan lama kembali teringat. Di saat yang sama, Ogui terlihat berada di atas sebuah gedung. Ia sedang memperhatikan sebuah batu dan teringat pada ucapan Samin, yang mengatakan bahwa jika ketiga batu dikumpulkan, maka seseorang bisa memperoleh kekuatan besar. Kisah dimulai dengan adegan beberapa tahun yang lalu. Saat itu terlihat Taisan dan Marok yang sedang berjalan bersama. Di sisi lain, ada seorang anak yang mengikuti mereka. Taisan bertanya kepada Marok siapa anak itu.
Marok menjelaskan bahwa namanya adalah Hethe. Ia diciptakan oleh dewa dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua belas pahlawan, dan kelak akan mendampingi Taisan untuk melindungi manusia. Namun, Taisan merasa anak itu tidak mirip dengannya. Tiba-tiba Taisan berlari, dan Hethe ikut berlari bersamanya. Keduanya pun bermain bersama untuk waktu yang cukup lama. Waktu berlalu, Hethe tumbuh dewasa. Ia datang kepada Taisan dan mengajaknya pergi. Taisan hanya berpesan agar jangan pernah mengatakan alasan keberadaan mereka di tempat itu, karena tugas mereka hanyalah menolong manusia. Hethe pun setuju. Kemudian keduanya terlihat bertarung melawan roh jahat. Sama seperti Taisan, Hethe juga menggunakan tinjunya untuk melawan. Pada masa sekarang, Bangul masih sibuk berlatih menembak. Doni menghentikannya karena merasa lapar. Sementara itu, para pahlawan lain juga tiba di Angel Capital. Malsuk bertanya kepada Wonsung kemana saja ia pergi dan mengapa tidak mengangkat teleponnya. Wonsung menjawab bahwa ia sedang membantu pekerjaan Marok. Jidol menambahkan, pekerjaan itu adalah melacak para penipu. Wonsung pun mengiyakan. Setelah itu, semua masuk dan mulai makan bersama. Dalam suasana makan, Mir mulai bertanya beberapa hal. Wonsung memintanya langsung bertanya kepadanya. Namun Mir berkata bahwa ia bisa saja bertanya kepada Taisan. Wonsung menegaskan bahwa nanti Mir akan tahu alasan mengapa ia bersikap demikian. Ternyata ia menyinggung soal ambisinya untuk menjadi pemimpin mereka. Tak lama, Jidol datang membawa uang untuk kelompok, meski Kang Ji selalu mengambil sedikit dari setiap orang agar bisa diberikan kepada manusia. Sementara itu, Marok lewat dan dipanggil untuk ikut makan, tetapi ia menolak dan menanyakan keberadaan Taisan. Mereka memberitahu bahwa Taisan ada di kamarnya. Saat masuk, Marok menemukan Taisan sedang mabuk berat setelah minum terlalu banyak el. Marok menegurnya bahwa mabuk tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Di tempat lain, Samin teringat pada peristiwa beberapa tahun lalu, ketika ia melihat Taisan memukul Hethe hingga Hethe menghilang, menandakan kematiannya. Samin sendiri terluka parah dan berusaha melarikan diri, tetapi terjatuh. Saat menatap ke langit, ia melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, meski apa yang dilihatnya tidak diperlihatkan. Pada saat itu, Ogui mendatanginya dan bertanya apakah ia pernah tertawa sebelumnya. Ogui mengatakan mungkin dengan Samin tersenyum, ia bisa mendapatkan 3 batu yang dicari. Taisan kemudian bermimpi. Dalam mimpi itu ia berada di sebuah lingkaran, melihat foto-foto di sekelilingnya, lalu roh jahat keluar dari foto-foto tersebut. Ia terbangun dan melihat Marok di dekatnya. Marok menegurnya agar berhenti mabuk dan menjaga kesehatannya. Kemudian Marok memperlihatkan sebuah rekaman video yang menunjukkan bahwa Ogui telah kembali. Dalam rekaman, Ogui tampak menyerang sebuah laboratorium, membunuh semua orang di sana, lalu mengambil batu. Marok menjelaskan bahwa Samin kemungkinan membantunya bangkit kembali. Ia lalu meminta Taisan untuk merahasiakan hal ini dari Mir. Mereka harus segera memberitahu para pahlawan agar lebih waspada. Taisan menyesal karena tidak membunuh Ogui saat dulu sempat memiliki kesempatan. Sementara itu, Ogui bersama Samin berada di atas sebuah gedung. Dengan kekuatannya, Ogui menemukan lokasi batu kedua yang berada di sebuah garasi. Esok paginya, seorang pria yang bekerja di sana menemukan batu tersebut. Namun, tiba-tiba muncul roh jahat di belakangnya dan mengawasinya, membuat keadaan menjadi mencekam. Di sisi lain, Wonsung berada di hutan untuk mencari roh jahat. Kali ini mesinnya berhasil mendeteksi keberadaan roh itu dan memberi sinyal. Wonsung segera berlari mengikuti arah sinyal tersebut, kemudian terlihat Mir dan Malsuk yang sedang berlatih. Namun, Mir tanpa sengaja mengeluarkan kekuatannya. Malsuk menanyakan kondisinya, dan Mir memastikan ia baik-baik saja. Malsuk lalu mengungkapkan kebingungannya mengapa dewa mengambil semua kekuatan mereka, tetapi kekuatan Mir tetap ada. Ia menduga hal itu berkaitan dengan jiwa naga yang dimiliki Mir. Namun, Mir sendiri juga tidak tahu pasti dan merasa bingung. Untuk menghibur, Malsuk mengajaknya makan. Saat makan bersama, Malsuk bahkan menyuapi Mir dengan tangannya sendiri. Meski awalnya Mir menolak, Malsuk mengatakan bahwa ia sudah lama tidak melakukan itu, jadi biarkan ia melakukannya kali ini. Mir pun mengizinkan. Malsuk kemudian berjanji bahwa mulai saat itu mereka akan selalu berlatih dan makan bersama setiap hari. Namun Mir merasa hal itu sulit terwujud karena roh jahat sudah kembali. Mereka tidak tahu di mana keberadaannya atau berapa jumlahnya. Malsuk tetap menenangkan dengan mengatakan tidak masalah, karena Marok bisa menggunakan kekuatannya untuk membekukan para roh jahat itu. Akan tetapi,
Mir ragu dan berkata bahwa kemampuan Marok terbatas karena ia hanyalah manusia. Malsu kemudian bertanya langsung kepada Mir apakah ia bisa melihat sebuah penglihatan masa depan. Namun Mir berbohong dan menyangkal. Sementara itu, Bangwul memberikan sebuah botol kecil kepada Doni yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan, meski jumlahnya hanya satu. Saat Doni hendak pergi, Marok menanyakan kemana ia akan pergi. Doni menjawab bahwa ia akan ke kantor polisi untuk mengundurkan diri, karena sebentar lagi mereka akan sibuk. Ia menambahkan bahwa Doni akan tahu alasannya pada malam hari. Malam harinya, Kang Ji menghampiri Jildol dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Rupanya, Jildol memanggil Marok untuk sebuah pertemuan. Kang Ji juga melihat sebuah pedang lalu bertanya milik siapa pedang itu. Jildol menjelaskan bahwa pedang itu dibuatnya untuk Malsuk dan ia sudah mengerjakannya selama beberapa hari. Kang Ji lalu bertanya di mana pedang untuk mereka dan apakah orang itu menyukai Malsuk. Namun Jildol segera membantah hal tersebut. Di luar, Taisan berbicara kepada Mir dan membawanya masuk. Ia bertanya apakah akhir-akhir ini Mir bertemu dengan seseorang. Mir menggeleng. Taisan kemudian mengungkapkan kebenaran bahwa Ogui telah kembali, dan roh-roh jahat itu datang mencarinya. Mir heran, mengapa mereka harus datang untuk dirinya dan apa yang mereka inginkan. Taisan mengaku belum tahu, namun berjanji bersama Marok akan mencari tahu, sementara Mir diminta tetap tinggal di rumah. 대장, Di tempat lain, Marok mengadakan pertemuan dengan para pahlawan lain untuk menjelaskan tentang Ogui dan Samin. Saat itu, Wonsung masih sibuk melacak roh jahat. Ia melihat sekelompok roh masuk ke dalam sebuah terowongan. Ketika ia tiba di dekat terowongan, roh-roh itu tiba-tiba menghilang. Wonsung menyadari pasti ada pintu rahasia di dalamnya. Taisan sendiri terlihat sedang menatap sebuah foto, lalu teringat kembali pada peristiwa masa lalu, ketika ia hendak membunuh Ogui. Namun Mir muncul dan melarangnya. Taisan menjelaskan bahwa karena Ogui, banyak pahlawan mereka telah tewas, sehingga ia harus dibunuh. Mir berusaha menghentikannya dengan menggunakan kekuatannya, tetapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, Taisan berhadapan langsung dengan Ogui. Ia menegaskan bahwa kali ini Ogui pasti mati. Namun Ogui justru menantangnya, mengatakan bahwa Taisan sudah merampas segalanya darinya, sehingga kini ia tidak punya apapun yang bisa hilang. Saat itu, Marok datang membawa Wonsung. Wonsung mengungkapkan bahwa ia sudah menemukan lokasi roh jahat, yaitu di dalam sebuah terowongan. Di sisi lain, Mogui terlihat menunjukkan batu kepada Samin. Ia menaruh 2 batu di sana dan mengatakan bahwa hanya tinggal 1 batu lagi. Samin berkata agar batu terakhir segera ditemukan, lalu mengambil Dragon Soul milik Mir. Dengan begitu, kekuatan kegelapan Hethe akan berpindah kepada Ogui. Ogui mengaku setuju, tetapi khawatir karena Taisan selalu berada di sisi Mir. Namun Samin menenangkannya, mengatakan bahwa para pahlawan sudah kehilangan kekuatannya, sedangkan Taisan kini lemah dan sakit. Para pahlawan kemudian menemui Doni yang sedang tertidur. Mereka menanyakan di mana keberadaan Taisan. Doni mengaku tidak tahu. Sementara itu, Taisan tampak bersama Marok mendekati terowongan. Taisan berpesan agar Marok tetap berada di belakangnya karena ia tidak ingin Marok celaka. Di tempat lain, Gameson sedang berada di tokonya bersama Wanbok. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini banyak pelanggan yang datang. Namun tiba-tiba roh jahat muncul di sana. Saat itu, liontin milik Marok menyala, menandakan keberadaan roh jahat. Para pahlawan segera menghubungi Taisan, memberitahu bahwa sinyal roh jahat terdeteksi di dekat toko Gameson. Mereka meminta Taisan segera datang. Taisan pun bergegas dengan mobil menuju toko. Ia melihat roh jahat yang hendak menyerang Gameson. Untungnya, Manbok datang lebih dulu dan menyuruh Gameson lari. Namun Gameson justru terhuyung karena mabuk. Roh jahat lalu mencekik Manbok dan melemparkannya ke bawah. Gameson berlari masuk ke dalam stasiun bawah tanah dan bersembunyi di kamar mandi. Taisan tiba di toko dan segera menghampiri Manbok, menanyakan keadaannya serta keberadaan Gameson. Manbok menjawab bahwa Gameson sudah masuk ke subway. Taisan pun segera mengejarnya. Ia mendapati roh jahat dan langsung bertarung. Ia kemudian meminta Marok membawa Gameson keluar dengan aman. Namun sebelum Taisan pergi, roh jahat bangkit kembali dan siap bertarung lagi. Di sisi lain, Marok yang sedang membawa Gameson dikepung oleh roh jahat. Beruntung, para pahlawan lainnya datang tepat waktu. Malsuk menegaskan agar Marok dan Doni segera pergi karena mereka yang akan menghadapi roh jahat itu. Pertarungan pun berlanjut.
Para pahlawan berusaha membuka jalan, tetapi salah satu roh jahat yang lebih kuat berhasil melempar mereka jauh. Sementara itu, para pahlawan lain masih terus berusaha mengamankan Gameson. Saat Marok sedang membawa Gameson, diceritakan bahwa roh jahat tiba-tiba muncul dari belakang dan mengepung mereka. Beberapa saat kemudian, Samin datang ke Angel Capital dan mengetuk pintu. Di dalam ruangan, Bangul bersama Mir sudah bersiap untuk melawan. Ternyata semua itu merupakan bagian dari rencana Samin. Ia sengaja membuat para pahlawan lain pergi agar dapat menculik Mir seorang diri. Setelah itu, ia mendobrak pintu dan mendekati Mir dengan niat menculiknya. Bagian akhir episode menampilkan sebuah kilas balik. Terlihat beberapa pahlawan sedang berada di toko milik keluarga Gameson untuk makan. Ibunda Gameson menyajikan makanan kepada mereka dengan ramah. Pada kesempatan itu, Taisan menyampaikan bahwa jika para penipu kembali datang, keluarga Gameson sebaiknya segera memberitahu dirinya. Ibunda Gameson mengucapkan terima kasih, tetapi Taisan menegaskan bahwa ia melakukan semua itu bukan untuk menolong, melainkan demi melindungi tanahnya sendiri. Tak lama kemudian, Gameson kecil masuk ke toko. Ia mengenali Taisan sebagai orang yang pernah menolong keluarganya dan mengungkapkan kekagumannya. Namun Taisan menampiknya dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah bintang, lalu menyerahkan sejumlah uang sebelum pergi. Para pahlawan lain merasa heran karena sudah lama Taisan tidak pernah berbicara langsung dengan manusia. Gameson kemudian memperhatikan kepergian Taisan dan bertanya siapa nama pria itu. Mereka menjawab bahwa namanya adalah Taisan. Tampak Bangul sedang sibuk menyiapkan ramuan di klinik pengobatannya. Saat itu Kang Ji datang dan bertanya apakah ia belum juga siap, karena Malsuk sudah menunggu mereka. Bangul memberi isyarat meminta maaf, lalu mengambil ramuan tersebut dan keluar. Kemudian, mereka bertiga terlihat sedang memuat barang-barang ke dalam mobil karena hendak pergi berkemah. Kang Ji lalu menelepon Marok. Mereka lalu mengetahui bahwa Taisan tidak ada di tempat, karena ia sudah berangkat bersama tim ke Filipina. Rupanya ada seorang bos geng yang melarikan diri ke sana dengan membawa uang, dan Taisan takut bepergian naik pesawat sendirian. Ketika mereka tiba di lokasi perkemahan, Bangul mencoba menyiapkan makanan, tetapi hasilnya tidak memuaskan sehingga kedua temannya menegurnya agar jangan melakukannya sembarangan. Tiba-tiba, Mir datang dan menyapa mereka. Mir lalu berbicara kepada Bangul dan mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah meminta sesuatu untuk dipersiapkan. Bangul pun menunjukkan obat itu. Namun, Mir berpikir sejenak dan berkata bahwa ia tidak bisa meminumnya, lalu meminta agar obat tersebut diberikan kepada Donyi, karena pada hari itu Donyi mungkin akan membutuhkannya. Setelah itu, Mir kembali mengingat penglihatan buruk yang pernah terlintas di pikirannya di mana semua kerabatnya mati. Adegan beralih pada momen terakhir episode 4. Sebuah roh besar muncul di hadapan Malsuk dan Donyi, lalu mengalahkan mereka. Donyi tidak punya pilihan lain, ia pun meminum ramuan pemberian Bangul. Seketika tubuhnya menjadi lebih kuat dan ia melawan roh itu. Setelah bertarung cukup lama, Donyi berhasil mengalahkannya. Malsuk juga membantunya dengan memukul roh itu menggunakan tongkat, namun, tak lama kemudian muncul roh-roh lain yang mengepung mereka. Pertarungan berlangsung cukup lama, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Kondisi Gamsung juga semakin memburuk. Pada saat genting itu, Taisan datang dan membantu mereka, hingga akhirnya roh-roh tersebut berhasil dikalahkan. Di sisi lain, di Angel Capital, Samin datang bersama pasukannya. Bangul berusaha melawan dengan panahnya, menembakkan beberapa kali, namun tidak mampu berbuat banyak. Samin lalu mendekatinya, menggunakan sihir, dan membuat Bangul pingsan. Mir pun berusaha menggunakan kekuatannya, berhasil menjatuhkan beberapa orang, tetapi Samin juga menghampirinya dan menjatuhkannya dengan sihir. Sementara itu di sebuah museum, di mana dua roh sedang memperhatikan sebuah batu. Kini mereka telah mendapatkan batu ketiga. Ogui kemudian muncul di tempat Samin, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia juga melihat Mir yang sedang dikurung di penjara. Selanjutnya, Taisan dan kelompoknya membawa Gamsun menuju Angel Capital untuk mencari Bangul, agar ia bisa mengobati Gamsun. Namun, Bangul tidak ada di tempat, hanya terlihat barang-barangnya yang berantakan. Mereka pun menemukan Bangul tergeletak pingsan. Donyi segera berlari menghampirinya, membangunkannya, dan bertanya apa yang terjadi. Bangul pun menceritakan semuanya. Donyi kemudian menyimpulkan bahwa Samin datang bersama pasukannya, lalu membawa Mir pergi. Maro berpendapat bahwa ini mungkin memang rencana mereka, yaitu membuat tim sibuk dengan kondisi Gamsun agar bisa menculik Mir. Taisan pun marah besar dan bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos,
bahkan bertekad akan pergi untuk membunuh mereka. Namun, Marok menahannya dan mengingatkan agar jangan gegabah. Ia mengatakan bahwa jika Taesan langsung menyerang, musuh akan mengetahui bahwa mereka sudah mengetahui lokasi persembunyian itu, dan akibatnya Mir bisa benar-benar hilang. Ia menenangkan Taesan dan berjanji akan mencari jalan keluar. Setelah itu, Marok meminta Bangwul untuk pergi merawat Gamsun. Bangwul pun melakukannya dan mulai mengobati Gamsun, sementara yang lain menunggu di luar dengan cemas. Setelah beberapa waktu, Donyi menanyakan kondisinya. Bangwul menjawab bahwa Gamsun tidak baik-baik saja. Racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya dan ramuan herbal di tempat itu tidak mampu menyembuhkannya. 가망이 없어 보이는데. Wonsung lalu mengusulkan sebuah rencana berbahaya, membuka gerbang neraka agar kekuatan mereka bisa kembali, sehingga Bangwul bisa menyelamatkan Gamsun. Namun, Marok menolak keras karena hal itu bisa membahayakan dunia. Bangwul tetap berusaha mengobati Gamsun meski kondisinya belum membaik. Malam harinya, Marok terlihat keluar dan pergi dengan mobil. Wonsung melihatnya diam-diam. Sementara itu, Mir yang dipenjara mulai mengingat masa lalunya bersama seseorang, tetapi ia tidak bisa mengenali siapa orang itu. Saat ia membuka mata, ia melihat Samin di hadapannya. Mir berteriak, namun Samin tidak menjawab apapun. Ia hanya menggunakan sihirnya lagi dan membuat Mir kembali pingsan. Setelah itu, Ogui muncul. Mir akhirnya dibawa keluar, lalu ketiga batu diletakkan bersama. Ogui memperhatikannya Mir seakan ia pernah mengenalnya. Di bagian akhir, Wonsung terlihat berbicara dengan kelompoknya. Ia mengatakan bahwa ia pernah melihat Ogui bersama Samin. Mereka bertanya di mana keberadaan mereka. Wonsung menjawab bahwa ia tidak bisa mengatakannya, karena tempat itu dijaga oleh sebuah pintu sihir. Ia menambahkan bahwa Marok akan segera membawa mereka ke sana. Lalu mereka bertanya lagi, jika sesuatu menimpa Mir, apakah Wonsung akan bertanggung jawab? Dan mereka juga mulai mempertanyakan, di manakah Marok sebenarnya berada. Marok pergi dengan mobil. Mereka menduga ia menuju kantor polisi karena sebelumnya mereka telah membuat kerusuhan saat survei. Namun, Donyi menjelaskan bahwa Marok sudah lama mengundurkan diri. Wonsung pun menyadari sesuatu, lalu segera berlari menemui Taesan sambil berkata bahwa Marok pergi sendirian untuk melawan musuh. Taesan teringat pada ucapan Marok sebelumnya yang mengatakan agar ia tidak khawatir karena ia pasti akan menemukan jalan keluar. Setelah itu, Taesan dan Wonsung menaiki mobil dan pergi, sementara para pahlawan lain tetap tinggal di tempat. Di sisi lain, Ogui mulai menggunakan kekuatannya untuk mencoba membangkitkan jiwa Haiteh agar bisa merebut kekuatannya. Batu naga milik Mir juga muncul. Sementara itu, Samin melukai tangannya sendiri lalu meneteskan darahnya ke dalam air. Dari situlah kekuatan gelapnya keluar. Marok masuk ke dalam sebuah terowongan. Ia menggunakan tongkatnya untuk mencari letak pintu sihir. Setelah berhasil menemukannya, ia mencoba membukanya dan akhirnya pintu itu terbuka. Pada saat yang sama, Ogui berusaha merebut kekuatan Haiteh, namun tiba-tiba ia teringat kembali kenangan masa lalu bersama Mir, yang menunjukkan bahwa keduanya pernah saling mencintai. Ogui akhirnya tidak sanggup menahan kekuatan itu, jatuh, dan batunya pun terlepas. Samin mengambil batu tersebut dan berusaha menyerap kekuatannya. Marok juga masuk dan melihat Mir di sana. Semua roh memperhatikan Mir dan mendekatinya. Samin berhasil menyerap penuh kekuatan Haiteh hingga luka di wajahnya pun lenyap. Ia berkata kepada Ogui bahwa mustahil seorang manusia bisa datang ke tempat itu. Namun, Marok menjawab bahwa dirinya memang manusia, tetapi Tuhan telah memilihnya. Ketika salah satu roh mencoba menyerang, ia melemparkannya jauh dan menegaskan agar tidak mengganggu saat ia sedang berbicara serius. Setelah itu, ia membakar roh tersebut hingga lenyap. Marok menjelaskan bahwa tongkatnya memiliki 3 fungsi. Pertama, bisa membakar dan melenyapkan roh, seperti yang baru saja ia lakukan. Kedua, tongkat itu bisa menggandakan dirinya sehingga ada banyak Marok di tempat tersebut. Ketiga, ada satu kemampuan lagi, tapi ia tidak akan memberitahukannya karena hanya digunakan saat ia bosan. Pertarungan pun kembali berlanjut. Marok melawan roh-roh itu, membakar, dan melenyapkan mereka satu persatu. Samin memperhatikan semuanya, lalu tiba-tiba menyerang Marok hingga berhasil melukainya. Marok sadar bahwa kini Samin sudah memiliki kekuatan Haiteh. Samin berkata bahwa ia sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, karena kini ia bisa membuka gerbang neraka. Ogui kembali teringat pada masa lalu ketika ia hampir mati di tepi gunung. Saat itu Mir menolongnya, bersumpah tidak akan membiarkannya mati. Namun kemudian Taesan datang untuk membunuh Ogui. Mir berdiri di depannya dan memohon agar Taesan tidak melakukannya.
Itu adalah adegan yang sebenarnya sudah pernah terlihat sebelumnya. Mir berusaha menggunakan kekuatannya untuk melindungi Ogui, tetapi usahanya gagal. Taesan tetap maju dan menegaskan bahwa Ogui akan segera mati. Ogui pun menjawab bahwa Taesan boleh melakukan apa saja karena hidupnya sudah hancur seluruhnya. Saat Taesan hendak menghabisinya, Marok tiba-tiba datang dan menghentikannya. Taesan marah dan berteriak, menanyakan alasan Marok menghalanginya. Marok menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan atas perintah Tuhan. Ia bahkan mengaku telah menghapus kenangan Ogui dari dalam diri Mir. Marok lalu meminta Taesan membawa Mir pergi, sementara dirinya sendiri yang akan menghadapi Ogui. Akhirnya, Taesan menuruti perkataan Marok dan membawa Mir bersamanya. Namun, Ogui berteriak putus asa agar Mir tidak dibawa. Setelah itu, Marok mendekati Ogui dan menyatakan bahwa sudah tiba waktunya Ogui membayar dosa-dosanya, serta menegaskan bahwa hukuman yang akan ia berikan jauh lebih buruk daripada mati maupun hidup. Ogui memohon agar ia dibunuh saja, tetapi Marok menolak dan justru mengurungnya di dalam gunung. Kilas balik di mana Mir dan Kang Ji terlihat berada di hutan untuk menangkap roh. Mereka berusaha keras, tetapi roh itu tidak juga tertangkap. Mir lalu mengusulkan agar mereka berpencar. Kang Ji setuju, dan mereka pun berpisah arah. Tidak jauh dari sana, Ogui menggunakan kekuatannya untuk mencoba melihat roh. Meski Mir berusaha, ia tetap tidak menemukannya. Kang Ji mendekat dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mir merasa aneh karena biasanya roh hanya muncul pada malam hari, namun kini mereka berkeliaran setiap waktu. Kang Ji akhirnya mengajak pulang, dengan rencana akan kembali bersama tim lain. Namun, Mir memilih tinggal. Kang Ji segera menyadari bahwa Mir hendak menemui Ogui. Ia memperingatkan agar Mir tidak melakukannya, sebab jika Marok dan Taesan mengetahui hal itu, akibatnya akan fatal bagi Ogui. Kang Ji menegaskan bahwa tugas mereka adalah melindungi manusia, bukan jatuh cinta pada mereka. Ia mengatakan kali ini akan membiarkan Mir, tetapi jika hal itu terulang, ia akan memberitahu semua orang bahwa Mir sering menemui Ogui. Setelah berkata demikian, Kang Ji pun pergi. Kembali ke masa kini, Ogui terlihat sedang mengawasi mereka. Ia terbang menghampiri Samin sambil menuduh bahwa mereka telah mengambil batu dan mengkhianatinya. Dengan marah, ia bertanya siapa yang harus dibunuh lebih dulu. Ogui lalu melempar Marok jauh dan melawan Samin. Pertarungan berlangsung lama, dan Samin kewalahan karena Ogui memiliki sayap yang sangat kuat. Ia dipukul berulang kali hingga terluka parah, lalu ditebas pedang hingga akhirnya tewas. Marok berusaha mendekati Mir dan berupaya membangunkannya, tetapi Ogui mencegah. Marok bertanya apakah Ogui sudah mengingat kembali masa lalunya. Ogui menjawab bahwa ia kini menyadari betapa sia-sianya hidup tanpa bisa melakukan apapun. Ia pun berniat melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Marok padanya, yakni menghapus ingatan Marok dan menguburnya di gunung. Namun tiba-tiba Ogui melihat Samin kembali berdiri. Samin melepaskan kekuatannya hingga asap tebal menyelimuti sekitar. Dalam kekacauan itu, Ogui membawa Mir pergi. Dengan kekuatannya, Samin kembali menghidupkan timnya, dan mereka semua berhasil keluar. Sementara itu, Marok yang masih hidup menelpon Taesan. Ia memperingatkan agar Taesan tidak datang karena dirinya sudah sekarat. Ia menjelaskan bahwa kini Samin telah memperoleh kekuatan high-tech, sehingga mampu mengendalikan manusia. Taesan diminta menghentikannya dengan membuka gerbang neraka. Jika manusia lenyap, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lindungi. Marok juga mengatakan bahwa Ogui telah membawa Mir, dan bila Samin mendapatkan jiwa naga milik Mir, maka mereka tidak akan mampu menghentikannya. Karena itu, Taesan harus menemukan Mir bagaimanapun caranya. Marok menambahkan bahwa ia pernah mengambil uang dari Taesan, namun kini ia tak bisa mengembalikannya. Ia memohon maaf. Taesan mencoba menenangkannya dan berkata agar Marok menunggu, karena mereka sedang dalam perjalanan. Namun, Marok akhirnya tewas. Mereka kemudian memasuki terowongan, menemukan pintu sihir, serta melihat tongkat milik Marok. Mereka juga menemukan tubuh Marok yang sudah tak bernyawa. Semua malaikat berkumpul, menangis, dan meratapi kepergian Marok. Mereka meletakkan tongkat di sampingnya, dan seketika Marok lenyap. Gamsun hanya bisa menatapnya dengan penuh duka, sambil teringat masa lalu ketika Marok datang dan mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan dunia. Saat itu Marok juga menegaskan bahwa Tuhan mengirim mereka untuk melindungi dunia, dan pengorbanan memang diperlukan. Di masa kini, Taesan merenung lalu mengambil palu. Ia bersama para malaikat menuju gerbang neraka dan berusaha membukanya. Dengan palu, ia memukul berulang kali hingga pintu itu akhirnya terbuka.
Setiap malaikat mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi bersamaan dengan itu kekuatan gelap juga ikut muncul. Taesan memperingatkan bahwa kekuatan jahat tersebut akan segera menguasai dunia. Mereka hanya punya waktu 1 hari untuk menemukan Mir serta mengalahkan Samin dan Ogui. Kegelapan perlahan menyelimuti dunia. Berita televisi menyiarkan bahwa langit mendadak dipenuhi awan hitam. Jalanan macet karena Samin dan para pengikutnya menghadang. Orang-orang panik dan berteriak meminta jalan. Namun Samin menggunakan batu untuk mengubah mereka semua menjadi roh dan mulai mengendalikannya. Kekuatan Bangul kembali bangkit, dan Gamsun mulai dipulihkan. Ogui terbang sambil membawa Mir, namun ia menabrak sebuah tebing dan jatuh ke bawah. Mir masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Para malaikat lain menyaksikan kondisi dunia yang semakin memburuk. Taesan berkata bahwa sudah waktunya mereka berangkat, lalu semua segera pergi. Kisah kemudian berpindah ke masa lalu. Saat itu Haete sudah memiliki timnya sendiri dan memerintahkan mereka untuk menyerang. Taesan terus menghantam Haete dan membuatnya terluka parah, tetapi ia tidak sanggup membunuhnya. 대장, Ketika Taesan hendak pergi, Marok datang dengan niat menghabisi Haete. Taesan menahannya dengan mengatakan bahwa ia sudah melukai Haete cukup parah. Namun, Marok bersikeras bahwa Haete adalah roh jahat yang memang harus dibinasakan. Marok menggunakan tongkatnya, membuat Haete tak berdaya untuk beberapa saat. Akan tetapi, Haete kembali bangkit dan menyerang Marok. Taesan berlari menyelamatkan Marok. Pada saat itu, 4 anggota keluarga Taesan juga datang untuk membantu menahan Haete. Namun semuanya tewas di tangan roh jahat itu. Taesan pun tidak punya pilihan lain. Ia maju, menghantam Haete dengan pukulan keras, hingga akhirnya roh jahat itu mati dan lenyap. Mereka kemudian menyegel kekuatan jahat di dalam gerbang neraka, bersamaan dengan tersegelnya kekuatan para malaikat. Mari kita sejenak melihat kilas balik mengenai bagaimana awal mula Ogui berubah. Sejak lama, Ogui dan Mir saling mencintai. Hubungan mereka tidak diketahui para malaikat, kecuali Kang Ji yang memilih menyimpannya sendiri tanpa memberitahu rekan-rekannya. Pada saat itu, tugas Ogui hanyalah melacak roh jahat, sementara para malaikatlah yang bertugas melenyapkannya. Namun, Ogui mulai memiliki keinginan lain. Ia berpikir untuk berdoa kepada dewa, seperti yang dahulu dilakukan Marok. Menurut penjelasan Mir, Marok dulunya adalah manusia biasa yang kemudian dianugerahi kekuatan karena sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Ogui pun ingin mengikuti jejak itu, tetapi Mir melarangnya. Ia mengingatkan bahwa jalan tersebut berbahaya dan tidak ingin Ogui berubah karenanya. Meski demikian, Ogui bersikeras. Ia menenangkan Mir dengan mengatakan bahwa semuanya tidak akan berubah, dan ia tetap akan mencintainya. Namun Mir tetap tidak menyetujui niat Ogui. Sementara itu, para roh jahat bersiap untuk melakukan kejahatan kembali. Samin bahkan dirasuki roh jahat. Pada saat yang sama, Ogui masih berdoa, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan. Ia merasa lemah dan putus asa. Di tengah kelemahannya, Samin yang telah dikuasai roh jahat mendatanginya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia mengawasi Ogui, lalu mulai memengaruhinya. Menurutnya, sebesar dan sesering apapun Ogui berdoa, dewa tidak akan pernah mengabulkan permintaannya. Hanya dialah, roh jahat itu, yang mampu mengabulkan doa Ogui. Tanpa meminta persetujuan, roh jahat itu langsung memberikan kekuatan kepada Ogui. Sejak saat itulah Ogui memiliki kekuatan yang besar. Samin mengira Ogui akan bekerja sama dengannya, namun kenyataannya tidak demikian. Ogui hanya menginginkan kekuatan, bukan aliansi. Bahkan ketika Samin meminta bantuannya, Ogui menolak. Ia justru menegaskan bahwa sebaliknya, Saminlah yang harus menuruti dirinya. Karena kekuatan Ogui jauh lebih besar, Samin pun mulai gentar. Tidak lama kemudian, Kang Ji datang memperingatkan Ogui agar bertobat. Ia mengatakan bahwa mungkin saja dewa atau Taesan masih bisa mengampuninya. Namun, Ogui menolak. Ia mengaku sudah memilih jalannya sendiri karena bosan dengan keadaan sebelumnya. Untuk membuktikan kekuatannya, ia bahkan mengancam akan menghilangkan nyawa Kang Ji jika berani melawan. Kang Ji kemudian mencoba menyadarkan Mir agar tidak lagi terikat oleh rasa cinta kepada Ogui. Tetapi Mir tetap tidak sanggup membencinya. Meski tahu Ogui telah berubah, ia hanya bisa menangis melihatnya. Kisah kembali berlanjut ke masa kini. Ogui akhirnya tersadar, tetapi mendapati Mir masih terbaring tak sadarkan diri di sisinya. Saat ia berdiri dan melihat sekeliling,
ia menyadari bahwa tempat itu adalah tempat mereka biasa bertemu secara diam-diam. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, jiwa Mir. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh Mir, hingga akhirnya ia siuman. Ogui segera menanyakan apakah ingatannya telah kembali, dan Mir menjawab bahwa ingatannya memang telah pulih. Namun, ia juga mengatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Mir merasa kecewa dengan keputusan Ogui yang memilih jalan terlarang, padahal sebelumnya sudah ia larang. Mir pun menegaskan bahwa ia lebih memilih keluarganya, para malaikat, daripada Ogui. Ogui sadar bahwa sudah tidak ada gunanya ia menjelaskan alasannya, sebab hubungan mereka tetap tidak akan berubah. Mir kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu, para malaikat mulai mencari keberadaan Mir. Namun masalah lain muncul, kota telah porak-poranda. Banyak manusia dirasuki roh jahat. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan betapa kondisi semakin kacau. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih bisa ditolong, lalu bersiap kembali menghadapi roh jahat dengan kekuatan mereka yang telah pulih. Mereka pun segera memberikan perlawanan kepada roh-roh jahat itu. Kebetulan, di lokasi tersebut ada seorang pria yang pernah meminjam sesuatu dari Taesan. Saat itu, ia sedang minum bersama teman-temannya. Tiba-tiba, rombongan mereka diserang oleh roh jahat yang langsung menghajar salah satu pengawalnya. Ia sangat terkejut, terlebih ketika melihat tatapan aneh dari orang-orang yang sudah dirasuki. Untungnya, pada saat itu Kang Ji dan Taesan datang menyelamatkan mereka. Kehadiran keduanya membuat semua orang merasa lega, karena mereka yakin roh-roh jahat itu bisa dikalahkan. Setelah memastikan keadaan aman, Kang Ji dan Taesan segera berangkat lagi untuk mencari keberadaan Mir. Pria tersebut pun berterima kasih kepada keduanya atas pertolongan mereka. Sementara itu, Mir mencoba menghubungi Taesan dan yang lainnya, tetapi karena mereka tidak berada di rumah, panggilannya tidak terjawab. Pada saat bersamaan, Mir sudah menjadi incaran Samin dan kelompoknya. Karena Samin sering menyerang dengan cara beramai-ramai, Mir pun kewalahan hingga akhirnya kembali tak sadarkan diri. Di sisi lain, Kang Ji dan rombongan sedang dalam perjalanan menuju tempat Mir dengan menggunakan kekuatan Kang Ji. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan Ogui. Di sana, Ogui mengatakan bahwa Mir berada dalam bahaya dan ia berjanji akan membantu mereka melawan Samin. Hanya saja ia meminta sedikit waktu untuk memulihkan diri. Sementara itu, Samin dan kelompoknya berhasil membawa Mir menuju pintu neraka. Mereka melaksanakan ritual seperti biasa. Jiwa Mir diambil paksa, lalu dimasukkan ke dalam tubuh Samin agar ia mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Rencananya jelas, Samin ingin memperoleh kekuatan abadi. Tidak berhenti di situ, ia bahkan melakukan hal yang lebih gila, membangkitkan para malaikat yang sebelumnya telah gugur. Tak lama kemudian, Taesan bersama para malaikat lainnya sampai di tempat tersebut. Namun, mereka langsung dikepung oleh roh-roh jahat. Sebenarnya Ogui sudah berada di sekitar gedung itu, tetapi ia masih dalam proses memulihkan diri sebelum akhirnya ikut bergabung. Taesan dan para malaikat sangat terkejut saat menyaksikan 4 malaikat yang sudah gugur ternyata hidup kembali. Sayangnya, mereka menyadari bahwa tubuh para malaikat itu sudah dirasuki roh jahat. Ternyata, itu adalah bagian dari rencana licik Samin agar para malaikat merasa segan melawan rekan mereka sendiri. Sementara sebagian malaikat melawan arwah jahat lainnya, Taesan bergerak cepat menuju tempat Samin. Situasi kota semakin parah, hampir seluruh manusia telah dirasuki roh jahat. Para malaikat pun harus menyingkirkan perasaan mereka, meskipun yang mereka hadapi adalah sosok-sosok yang dulunya rekan seperjuangan. Akhirnya, Taesan tiba di hadapan Samin. Dengan liciknya, Samin mencoba membujuk Taesan untuk bergabung dengannya, bahkan menawarkan kekuatan yang lebih besar. Namun, Taesan menolak mentah-mentah dan justru menghajar anak buah Samin. Akan tetapi, liciknya Samin kembali terlihat. Ia menghidupkan lagi anak buahnya yang sudah dikalahkan, membuktikan bahwa kekuatannya kini benar-benar luar biasa besar. Taesan tidak tinggal diam dan segera melakukan perlawanan kembali kepada Samin. Begitu pula para malaikat lainnya, meski berat hati karena harus melawan saudara mereka sendiri yang dirasuki roh jahat. Walau sulit, mereka tetap berusaha, sebab bila tidak bergerak cepat, roh-roh jahat itu akan menuju gedung milik Taesan dan berpotensi menguasai segalanya. Namun, tempuran kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, Taesan tumbang dan mengalami kekalahan di tangan Samin. Sementara itu,
Jumlah roh jahat semakin banyak hingga hampir seluruh umat manusia dirasuki. Para malaikat lainnya pun masih berjuang melawan rekan-rekan mereka sendiri yang bangkit berulang kali meski sudah dikalahkan. Di saat genting itu, Ogui yang telah memulihkan diri datang untuk membantu. Ia langsung menyerang Samin. Akan tetapi, Samin terlalu kuat. Ia dengan mudah mengalahkan Ogui dan bahkan menyombongkan diri bahwa seluruh manusia akan dijadikannya roh jahat. Sementara itu, Samin berniat menyakiti Mir. Untunglah Tesan datang dan berusaha melindunginya. Saat itu Mir mulai sadar, namun kondisinya masih sangat lemah karena batu jiwanya masih berada di tangan Samin. Ogui kemudian ikut melindungi Mir, tetapi harus mengorbankan dirinya. Sayapnya dipotong dan tubuhnya ditusuk hingga akhirnya tumbang di depan mata Mir. Mir pun tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Melihat hal itu, Tesan kembali murka. Ia tidak bisa membiarkan pengorbanan Ogui sia-sia. Dengan amarah penuh, Tesan melancarkan serangan tanpa ampun kepada Samin. Pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan Samin yang kemudian terseret kembali ke neraka. Bersamaan dengan itu, para malaikat lainnya pun berhasil mengalahkan rekan-rekan mereka yang dirasuki roh jahat, sebab kekuatan Samin benar-benar lenyap. Jiwa Mir pun kembali ke tubuhnya, membuatnya pulih kembali. Ia segera mendatangi Ogui, berharap masih ada respons. Namun, Ogui sudah benar-benar tiada. Kesedihan menyelimuti Mir, juga para malaikat lainnya yang baru saja menyelesaikan pertempuran. Setelah itu, mereka melakukan ritual untuk mengunci roh-roh jahat kembali di pintu neraka, agar tidak ada yang bisa keluar lagi. Dunia manusia pun terselamatkan. Manusia yang sempat dirasuki akhirnya sadar, meski bingung dengan keadaan yang mereka alami. Syukurlah, semuanya selamat tanpa terluka parah. Rekan-rekan malaikat yang sempat kehilangan nyawa mereka juga hidup kembali. Suasana penuh haru menyelimuti, mereka saling berpelukan seperti keluarga yang lama berpisah. Mir dan Tesan ikut berbahagia, terutama Xian yang sudah menganggap mereka seperti anak-anaknya. Akhirnya, langit kembali cerah dan kehidupan manusia berjalan normal seperti sedia kala. Tesan pun memberikan hadiah kepada manusia sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Malsok dan Kangji kembali menikmati kebiasaan mereka, yaitu jogging bersama, menandai kehidupan yang kembali damai. Semua orang kini merasa sangat bahagia. Begitu pula Doni, yang akhirnya punya teman makan bersama. Ia senang karena tidak perlu lagi dipaksa berolahraga oleh Malsok dan Kangji. Setiap kali ingin makan, ia cukup mengajak temannya. Namun, temannya menasihati bahwa jika Doni membutuhkan uang, ia harus bekerja terlebih dahulu dan tidak boleh hanya meminta terus-menerus. Sementara itu, Juidol memperkenalkan perkembangan teknologi modern kepada rekannya. Ia menunjukkan ponsel pintar dan kecerdasan buatan, AI, membuat rekannya merasa kagum karena hal-hal tersebut masih baru baginya. Di sisi lain, Wonsong mulai berniat menggantikan pekerjaan Marok. Ia menyampaikan kepada Malsok dan Kangji bahwa dirinya ingin menjadi seorang detektif. Mereka pun menyetujuinya karena memang terlihat cocok. Kangji sendiri semakin bisa berbaur dengan manusia lain. Ia tampak seperti manusia biasa yang memiliki teman, bukan lagi sekadar malaikat yang menjaga jarak. Tesan pun sempat menikmati hidupnya dan ia pergi membeli 12 ponsel baru untuk dirinya dan seluruh rekan malaikatnya. Kini mereka bisa berkomunikasi dengan lebih mudah menggunakan ponsel tersebut. Mir kembali ke pekerjaan lamanya. Ia langsung mendapat klien baru, dan penjelasan yang ia berikan begitu luar biasa sehingga klien tersebut langsung menyetujuinya. Mir juga menerima pesan dari rekan-rekannya bahwa malam itu mereka akan berkumpul bersama. Hal yang mengejutkan, setelah sekian lama, Bang Wol akhirnya bisa berbicara kembali, membuat semua orang merasa sangat gembira. Mereka kemudian berkumpul dan makan bersama layaknya keluarga besar. Gomson dan Manbok pun hadir dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan, ada anak dan cucunya Gomson yang ikut bergabung dalam kebersamaan itu. Suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan, namun, Mir masih menyempatkan diri untuk pergi ke tempat biasanya ia bertemu Ogui. Saat berada di sana, muncul tanda-tanda kehadiran roh jahat, terlihat jelas dari ekspresi Tesan yang tampak bersiap untuk berperang kembali. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah masih ada roh jahat yang tertinggal? Sementara itu, ditunjukkan bahwa Ogui kemungkinan besar masih hidup. Jantungnya tampak masih berdetak, memberi harapan bahwa ia belum sepenuhnya pergi.